pernah yang berangkat ke Baitullah itu yang mampu, tidak. Yang mampu di luar sana banyak. Tapi Allah selalu memanggil orang yang Allah kehendaki, dan setiap yang Allah kehendaki Allah mampukan. Pertanyaannya, kenapa sih yang berangkat itu Anda bukan mereka yang lebih kaya? Jawabannya mungkin ada di akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau boleh saya terjemahkan dengan konteks yang lebih pas, wahai jiwa-jiwa yang sedang butuh ketenangan, wahai jiwa-jiwa yang sudah mulai bosan dengan rutinitas kehidupan, wahai jiwa-jiwa yang sudah mulai kehilangan arah, wahai jiwa-jiwa yang sudah mulai tidak betah, irji'i ila rabbik, balik ke Allah. Irji'i ila rabbik, balik ke Allah. Back to me, kata Allah. Irji'i ila rabbik radiyatan, untuk belajar ridho kepada Allah. Baru mardiyah Allah ridhoi kalian. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan ridhonya Allah kalau kita tidak belajar ridho dengan takdirnya Allah. Lantas bagaimana caranya agar kita mendapatkan ridhonya Allah? Ada 5 kunci ya Bunda. Ini 5 kunci ini gak main-main. Saya sampaikan berkali-kali. 5 tahun saya menyampaikan materi ini di berbagai daerah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Karena ini ilmu bukan sekadar teori, tapi saya praktekkan dalam kehidupan juga. Ibu apa? Nabi siapa yang paling banyak namanya disebutkan di Quran? Nabi siapa? Masya Allah. Memang jamaah Ani Hamid terkenal rendah hati dan tidak sombong. Saya tanya dia, siapa Nabi yang paling banyak namanya disebutkan di Quran? Nabi Musa alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Muhammad sedikit sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi yang paling banyak kisahnya diabadikan justru Nabi Musa. Di juz 1 ada, di surat Al-A'raf ada, di Al-Anbiya ada, di juz 30 ada. Kisahnya Nabi siapa? Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa justru paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Karena kalau Nabi Muhammad kita sudah tahu semua betapa luar biasa apanya. Tapi jujur, kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad, pasti ada alasan begini. Wajah Nabi Muhammad bertakwa, wajah Nabi Muhammad sukses. Kenapa? Dia cucu pemegang kunci Ka'bah. Kakeknya Abdul Muthalib pemegang kunci Ka'bah yang punya kawasan. Wajah Nabi Muhammad sukses, lisannya fasih. Tapi kalau kita membahas kisah Nabi Musa, tidak ada alasan untuk tidak berjuang. Nabi Musa tak fasih lisannya. Bukan lahir dari orang tua yang kaya raya, bahkan semenjak bayi sudah dibuang ke sungai. Semenderita-menderitanya Pian Sabarata, ada waktu kecil dibuang di sungai? Ada? Jangan jawab tidak ada. Tanya dulu orang tua. Kita tidak tahu. Tanya dulu ibu bapak. Pak, waktu kecil saya dibuang tidak? Oh kamu tahu? Nabi Musa semenjak bayi dibuang di sungai. Tapi akhir kehidupannya sukses. Beliau menguasai Mesir. Fir'aun tumbang Qarun kalah. Kalau dipikir-pikir dengan akal, nampaknya gak mungkin Musa bisa memenangkan pertarungan melawan Fir'aun yang luar biasa kekuasaan. Lantas apa rahasia kemenangan hidup Nabi Musa? Salah satunya doa beliau. Apa doanya Nabi Musa? Allahumma barik lana. Allahumma barik lana terus. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ulangi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Lihat susunannya, lihat. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku. Yang Nabi Musa minta, lapang dada dulu apa mudah urusan dulu? Jadi kunci kemudahan hidup itu lapang dada ya. Ibu bapak gak usah perkara yang besar deh. Pernah gak nyari barang jadi pegang tapi gak ketemu? Itu kondisi hatinya lapang atau sempit? Sempit. Ibu pernah nyari kacamata pada kacamata jadi itu dicarinya, hatinya lapang atau sempit? Sempit. Maka siapa yang hatinya sempit, urusannya sulit. Biasanya gak punya duit,
Makan apa aja rasanya pahit, sering sambal. Biasanya orangnya perlu. Tapi orang yang hatinya lapang, hidupnya riang, senang, banyak yang sayang, biasanya punya banyak uang, itu pintar banget ya. Makanya pertanyaannya, gimana caranya supaya hati kita lapang? Ada 5 kunci supaya kita mudah ridho dengan ketentuan Allah. Kenapa kita harus punya kemampuan ini? Karena begini ya mudah. Kita boleh punya keinginan, betul? Tapi pastikan kita paham satu rumus kehidupan. Tidak semua keinginan kita jadi kenyataan. Nah, bagaimana agar apapun kenyataannya tetap hati kita bahagia? Istilah kerennya unconditional happiness. Bahagia tanpa terikat dengan peristiwa. 5. Yang pertama, yakini semua yang terjadi atas izin Allah. Ayo udah, saya ingin bertanya, ada nggak peristiwa dalam hidup kita yang terjadi di luar izin Allah? Ada tidak? Tidak. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, tidaklah daun jatuh dari ranting pohonnya kecuali jatuhnya atas izin Allah. Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin, ma kullu syai', apapun yang terjadi menimpa kalian illa bi'idznillah, kecuali Allah izinkan itu terjadi. Manusia ingin mencelakaimu, jika Allah tidak izinkan tidak akan celaka. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Kalau Allah bilang tidak. Betul kata Bu Haji Ali tadi sampaikan. Mungkin kita sudah siap-siap, visa mungkin sudah ada, paspor sudah diberikan ke travel, sudah dibuat sama travel, semua sudah siap. Tapi ingat, jaga hati. Allah yang menjamin Anda berangkat, Pak. 2019 saya pulang dari Tanah Suci ke Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta sudah penuh. Ternyata COVID masuk ke Indonesia. Saya melihat dengan mata kepala saya, koper-koper yang sudah berbaris di Bandara Soekarno-Hatta pulang ke kampung masing-masing. Karena bandara tidak memberangkatkan jamaah umroh, karena umroh ditutup gara-gara COVID. Bahkan ada satu pesawat yang sudah terlanjur take off, landing di Jeddah, muter balik ke Indonesia. Karena Indonesia termasuk negara yang di blacklist, dilarang masuk ke Arab Saudi. Kalau sudah sampai Jeddah, kalau Allah bilang nggak sampai. Apalagi kita yang baru persiapan, udah nyampe Jeddah itu pesawat, kalau Allah bilang balik Pak. Maka jaga hati agar tetap bergantung kepada Allah. Ya Allah, Allah sudah lakukan semua persiapan, tinggal satu kehendak-Nya, mudahkan. Yang kedua, yakini bahwa semua kenyataan yang Allah berikan pasti yang terbaik. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? Bisa jadi apa yang kalian benci itu baik buat, dan bisa jadi apa yang kalian sukai justru buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang paling tahu yang terbaik untuk hamba-Nya. Kadang-kadang kita jadi hamba sok tahu, sok pintar. Giliran udah mentok kesana kemari baru ngadu sama Allah. Jangan paksa Allah mengambil semuanya baru kita kembali ke Allah. Jangan Pak, berat. Siapa di sini yang sayang sama anaknya, angkat tangan. Yang sayang banget lebih tinggi, angkat tangan. Bapak-bapak nggak tangan, nggak sayang nih. Yang sayang sama anak, Pak, angkat tangan. Saya nggak. Orang Banjar kalau manggil anak laki-laki apa? Apa? Anak Karmansa. Kalau manggil anak perempuan? Galuh. Kalau kita manggil anak yang kita cintai, awalnya suaranya pelan atau kencang? Awalnya, anak, sini sebentar, ibu mau minta tolong. Ternyata anak Anda nggak dengar, nggak nyaut, nggak merespon. Apa yang Anda lakukan? Naikin nada dari do ke sol. Anak, sini sebentar, mama mau minta tolong. Ternyata itu anak nggak mau dengerin. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Sampai pol-polan, tarik nafas. Anak,
minta tolong, tetap tidak dengarnya. Apa yang dia lakukan? Anda samperin, betul? Jalannya pelan apa ngebut? Ya, angkat rok kemudian. Sesampainya di depan anak-anaknya sudah sibuk main handphone. Kira-kira apa kan handphone? Diambil, betul? Padahal itu handphone siapa yang berikan? Anda. Pertanyaannya, ketika handphone itu diambil, anak Anda bahagia atau sedih? Marah atau senyum? Terus bilang apa? Mama jahat. Tahu gak? Itu bukan cerita Anda dengan anak, itu cerita kita dengan Allah. Allah tuh sering banget panggil kita baik-baik. Tidak ada seorang ibu yang mau melihat anaknya sedih. Semua ibu bapak ingin anaknya bahagia. Tapi kenapa hari itu dia membiarkan anaknya sedih dengan mengambil handphonenya sebagai pelajaran, supaya dia paham bahwa jangan sampai nikmat yang orang tuanya berikan membuat dia lalai menurut panggilan kita orang tuanya. Begitu juga Allah, Pak. Allah gak pernah ingin melihat hambanya nangis, tuh gak pengen. Allah tuh pengen semua hambanya bahagia. Tapi kadang Allah panggil kita dengan panggilan halus. Lewat informasi pengajian kita gak datang. Terdengar suara mikrofon masjid, hadirilah, kita gak hadir, Pak. Kontak infak lewat, didorong. Itu bukan itu kontak infak, bukan mobil-mobilan. Kenapa didorong terus? Akhirnya Allah panggil kita dengan musibah, kita baru datang ke Allah. Jadi masalah yang Allah berikan bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sudah sangat rindu kepada hamba-Nya. Yang kemarin-kemarin dipanggil baik-baik, kita nggak dapat. Maka ibunda, tahu nggak? Talbiyah itu ucapan yang paling indah, yang luar biasa, yang harus kita paham. Tahu nggak arti talbiyah itu apa? Coba ikut bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tahu nggak arti labbaik itu apa? Labbaik itu artinya, labbaik itu adalah jawaban seseorang yang dipanggil. Ketika seseorang dipanggil dan dia senang dipanggil oleh orang itu dan dia menghampiri dengan penuh kebahagiaan, dia menjawab labbaik. Labbaik itu sebenarnya begini, Allah, aku datang memenuhi panggilanmu dengan penuh rasa bahagia. Terima hamba yang hina ini, berlumuran dosa, tapi hamba yakin kau maha pengasih lagi maha penyayang. Itu arti satu kata labbaik. Jadi apa arti kata labbaik? Ya Allah, aku sambut panggilan. Hamba datang jauh-jauh dari Banjarmasin untuk menyambut panggilan. Terima hambamu yang hina ini. Banyak dosa hamba, tapi hamba yakin kau maha pengasih lagi maha penyayang. Itu disampaikan kalau ada berangkat dari Madinah, sepanjang jalan itu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba datang, ya Allah, hamba datang. Jadi ayah muda, tidak semua kenyataan sesuai harapan, tapi yakini apapun kenyataan yang Allah berikan pasti yang terbaik. Ibu bapak tahu buah durian? Tahu? Ada durian di Banjarmasin? Ada. Oh, dari kemarin saya nggak lihat ya. Dari kemarin nggak ada, itu di meja saya juga. Siapa yang suka durian angkat tangan coba? Yang suka durian? Durian buah ya, bukan keren. Coba yang suka durian angkat tangan. Yang angkat tangan. Kenapa Anda suka durian? Kenapa? Kan kulitnya tajam. Betul tidak? Apakah semua bagian durian Anda suka? Tidak. Yang Anda suka dari durian hanya bagian kecil, yaitu dagingnya. Tapi kenapa kalau ditanya suka durian, langsung jawab kita suka? Karena kita fokus ke bagian yang kita syukuri. Begitupun kehidupan manusia. Tidak semua episode hidup itu kita suka. Tapi katakan, aku suka hidupku karena aku ingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Sebagaimana aku katakan, aku suka durian, walaupun aku tak suka kulitnya, aku tak suka bijinya, tapi aku ingat hanya dagingnya. Betul tidak? Dan itulah kenapa Allah berikan takdir yang kadang membuat kita menangis, kadang membuat kita kecewa, agar kita kembali merasakan bahagia. Bukankah rasa manis terasa nikmat jika sebelumnya rasa pahit? Betul? Di Banjarmasin ada jamu? Ada jamu ya? Saya kira cuma di Jawa ada jamu.
Siapa yang suka minum jamu di sini katakan? Jamu apa bu? Galian season, sayur apa? Biasanya jamu rasanya apa? Tapi suka dikasih minuman terakhir tuh di gelas kecil. Rasanya apa? Kerasa nggak manis? Kerasa. Kenapa kerasa? Karena sebelumnya pahit. Begitulah takdir yang Allah berikan. Sengaja Allah berikan takdir yang pahit. Semakin taat, semakin Allah kasih pahit. Supaya apa? Supaya manis ujungnya terasa. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita ridho? Yakini semua takdir yang Allah berikan sudah Allah ukur. Takdir sudah terukur, tidak mungkin tertukar. Contoh-contoh. Lihat ke depan juga. Contoh. Saya punya anak 2. Punya anak berapa? Anak pertama usia 17 tahun, anak kedua usia 5 tahun. Anak pertama usia berapa? 17. Anak kedua? Kemudian saya beli beras 5 kilo, saya kendarai motor. Saya bawa beras itu pakai motor sampai rumah. Sesampainya di rumah, saya mau pindahkan itu beras dari motor ke dapur. Kira-kira kalau saya mau minta tolong mintain beras itu, saya minta tolong ke anak pertama atau anak kedua? Yang usia 17 atau 5 tahun? Kenapa? Kenapa? Mungkin gak saya nyuruh anak yang usia 5 tahun? Gak mungkin. Kenapa? Karena saya bisa mengukur mana yang mampu dan tidak mampu. Apalagi Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah masalah Allah berikan kepadamu kecuali Allah tahu kamu mampu melewatinya. Masalah itu Pak, Bu, mengerikan cuma di pikiran doang. Pas di jalan lima tidak semengerikan itu kok. Betul tidak? Ini yang baru-baru nikah mungkin kalau mikirin lahiran normal ngeri ya. Mengeluarkan kepala bayi yang mungkin diameternya 20 sampai 30 dari lubang itu kecil banget lubang. Pembukaan aktif 6 sakitnya bukan main, betul ya Bu ya? Saya menyaksikan dengan mata kepala saya pas istri saya lahiran. Kapok. Anaknya 5. Artinya sepahit apapun kehidupan yang Allah berikan karena Allah tahu Anda mampu melewatinya. Dan tidaklah ada pelangi kecuali sebelumnya hujan badai terjadi dalam kehidupan. Betul? Yakini Pak? Yakini Bu, setiap air mata yang menetes hari ini Allah akan ganti dengan air mata kebahagiaan. Satu syaratnya, ridho. Sering-sering kalau ada masalah tuh pegang dada, terus baca doa. Apa doa tadi? Raditu billahi rabban. Ulangi. Hamba itu ya. Hamba itu engkau Rabbku. Apa arti Rabb? Yang maha mengatur. Jadi orang tuh kalau ngomong anta Rabbi, ya Allah engkau Rabbku, berarti siap diatur oleh Allah. Yang keempat, kenapa kita harus ridho? Karena kita yakin bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini ada yang pernah handphonenya hilang dan gak ketemu lagi, angkat tangan coba. Yang pernah handphonenya hilang 1, 2 orang, 3. Yang handphonenya hilang gak ketemu lagi Pak? Ketemu lagi gak Pak? Sekarang ada handphone gak? Lebih bagus yang hilang atau sekarang? Tuh kan, lebih bagus yang sekarang. Coba gak hilang, gak ganti. Ketika hilang, panik gak? Panik. Sedih gak? Sedih. Gelisah gak? Gelisah. Tapi kesedihan, kegelisahan ketika handphone hilang terbayarkan saat Allah hadirkan handphone tadi. Yakini, tidaklah Allah ambil sesuatu darimu hanya untuk menguji seberapa ridho kalian terhadap takdir yang Allah berikan. Fa'in rodiya, kalau ridho, kalau kalian ridho, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan yang terakhir, kenapa semakin kita takwa kepada Allah makin banyak masalah? Betul tidak Bu? Perasaan dulu zaman kita belum sholat hidup lancar-lancar saja. Sekarang sudah mulai rutin sholat, banyak sekali masalah. Karena jawabannya masalah itu gerbang menuju surga. Kata Nabi apa? Tufatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi hal-hal yang tidak enak. Supaya apa? Supaya surganya makin terasa enak. Semakin pahit di awal, ketika kita makan yang rasanya manis makin terasa manis. 5 ini semoga membuat kita hidupnya makin ridho kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mendapatkan ridho Allah kalau kita tidak ridho dengan takdirnya Allah. Yang ketiga,
Coba sebelum saya bahas bekal yang ketiga, bekal yang pertama apa? Bekal yang pertama apa? Tapi ikhlas, tidak berharap kepada manusia, berharapnya hanya kepada, kalau butuh apa-apa ngomongnya sama siapa? Sama Allah dulu, baru gerak. Biasain, mau masak nih, garam habis, ya Allah garam habis. Terus baru nyari. Biar apa? Biar proses mencari garamnya Allah temenin. Tiba-tiba baru mau nyampe gerbang, ada tetangga habis beli garam. Mau kemana bu? Beli garam? Ih, garam buat ibu tuh. Tapi siapa yang ikhtiarnya tidak Allah temani, susah payah ya. Dia datang ke warung, tutup warungnya. Baru kedua habis garamnya. Baru ketiga musuh. Gak ada sesuatu yang mudah jika Allah tidak ridho, Allah sulitkan. Apa doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali Allah yang mudah. Bekal yang ketiga, syukur. Ulangi. Rahmah. Ulangi. Rahmah itu apa? Bahasa kerennya loving kindness, menebar cinta. Ini poin penting banget. Umrah 12 hari, no. Umrah cuma 6 jam, nah. Paling lama 8 jam umrah selesai. Sedangkan Anda di sana 12 hari. Terus ngapain aja di sana selama 12 hari? Berbagi kebaikan. Minimal satu. Setiap ketemu orang doakan. Ada orang Pakistan lewat lagi pilek, ya Allah lagi pilek, sembuhkan ya. Memang orang Pakistan, orang Arab sering banget pilek. Kenapa mancung-mancung besar-besar ini? Kalau Anda jarang pilek, sedikit hidungnya. Betul? Sedikit hidung kita kan. Kalau orang sana penyakitnya pilek. Kenapa? Karena Allah ciptakan setiap ciptaan Allah itu ada plus minus. Betul ya? Kalau kita minusnya apa? Kalau pakai kacamata turun terus. Benar-benar dimainkan apa? Ini penyangganya kurang tinggi sedikit. Tapi yang bunda, betul. Jangan-jangan, bahkan mohon maaf ya, jangan-jangan pahala paling besar yang Allah berikan itu bukan umrohnya, tapi gara-gara Anda menebar senyuman di sana. Biasain. Jangan lewatkan potensi kebaikan yang Allah hadirkan. Lihat ada orang kebingungan tanya, ibu dari mana? Hotel saya hilang. Kok bisa hilang bu? Gimana ceritanya? Pas saya masuk hotel saya itu di depan masjid. Pas saya keluar hotelnya nggak ada. Bukan hilang, ibu pintu keluar pintu masuknya beda. Alhamdulillah ibu itu pakai ID card. Di ID card itu ada hotel pak. Antarkan. Jangan-jangan pahala itu yang paling besar yang Allah berikan daripada pahala umroh. Ada orang naik lift gak tahu cara mencetnya, pencetkan pak. Jadi pemandu lift, saya tuh punya kebiasaan kalau masuk lift itu pertama saya dekat dengan tombol lift itu saya tanya berapa, saya pencet. Kalau nggak jelas pencet sih.